Sigra ini harganya 175.100, sedangkan Ayla tipe X ini harganya 173.200. Beda harga sekitar 1,9 juta. Lebih worth it yang mana ya? Yes, bener. Jadi di samping gue ini sudah ada masing-masing tipe X ya. Ini adalah Sigra tipe X Matic yang sudah minor chain. Sebelah kanan adalah Ayla tipe X juga. Tapi keduanya beda-beda cc nih. Ini cc 1000 cc, nah ini cc 1200. Jadi beda harga sekitar 1.900.000. Tapi memang kedua mobil ini termasuk yang cukup laris di pasaran dari Januari sampai Desember 2024. Sigra penjualnya sekitar 54 ribuan. Nah, si Ayla juga nggak kalah rame. Pokoknya dia 5 besar, sekitar 17 ribuan. Jadi look dari tampak depan seperti ini. Yang beda apa sih kurang lebihnya? Palingan ini Matic-nya sudah CVT, ini belum. Tapi peruntukannya sebenarnya beda ya. Kalau ini sebenarnya untuk mobil keluarga, mobil operasional. Nah, ini mungkin kayak misalkan mobil keluarga muda atau yang mungkin anak kuliahan, cocok pakai ini. Nih, kuncinya tuh seperti ini teman-teman ya. Jadi punya si Ayla, itu yang ada remote-nya cuma satu nih, tombol lock. Ini unlock gitu kan, tapi ini kunci cadangannya masih biasa. Nah, yang ini punya si Sigra, dapat dua remote-nya kayak gini. Dan kalau kita lihat dari tampak depan, yang beda lagi tuh apa ya? Bedanya ini lampunya sudah multi reflektor LED, fog lamp-nya belum ada nih. Dan di sini saya suka banget tuh sama logonya tuh S ya kan, kayak Superman ya. Terus di depan sini ini warna-warna dop kayak gini ya untuk grillnya ya. Nah, sedangkan kalau si Ayla ini lampunya masih halogen biasa termasuk lampu sein. Di sini tidak ada fog lamp maupun kayak DRL kayak itu baru ada di tipe ADS. Dan ini logonya juga saya suka sih. Ini logo-logo LCGC ya. Kayak Avenger ya. Kan. Jadi kalau dari tampak depan di sini ini kelihatan lebih kayak anak muda banget. Nah, ini bisa buat keluarga muda juga masih cocok sih. Atau misalkan kalian kalau dulu-dulu ya mungkin saya ingat banget ya sekitar 2008 orang kan beli kayak Avanza saya sekitar 180-an kan. Nah, nggak dapetnya ya sekarang si Sigra ataupun si Calya kayak gini. Dan ini kayak misalkan jadi the next Xenia Avanza karena ini jadi mobil paling laris di Indonesia kan. Menarik. Nah, yang bedain mesinnya teman-teman, ini mesinnya 1200 cc, tenaganya sekitar 88 PS, torsinya sekitar 107 Nm. Ini sudah dapat peredam mesin juga dan ini Matic-nya masih konvensional ngomong-ngomong. Tuh, ya kan? Tapi sudah dual VVTi, RNTK juga cukup tinggi. Tuh, cukup tinggi ya. Jadi kalau misalkan yang penting kalau kalian tuh lagi berkendara menerjang banjir, ini nggak boleh sampai kemasukan. Dan ini juga remnya sudah dilengkapi dengan ABS dan EBD juga gitu loh. Nah, kode mesinnya 3NR-VE. Nah, sedangkan kalau si Ayla ini mesinnya 1000 cc, kode mesinnya itu 1KR-VE, 1000 cc ya. Tenaganya 67 PS, torsinya sekitar 89 Nm. Ya, kalau untuk ukuran bodi seimut ini sih udah cukup sih. Ini juga rem ABS juga sudah ada juga sih guys. Dan Matic-nya CVT tentunya. RNTK juga cukup tinggi dan dia juga sudah dilengkapi dengan rem ABS, bahkan Hilsa Assist juga dia sudah lengkap semua. Ya, tapi kalau untuk ukuran bodi seimut ini sih cukup lah untuk tenaganya. Nah, dua mobil yang kita review ini, yang satu adalah Ayla dan satu lagi adalah Sigra, bisa Bapak Ibu miliki dengan harga mulai dari 140 jutaan saja. Kalau mau kredit, DP mulai dari 9 sampai 10 jutaan saja dengan angsuran 3 jutaan selama 5 tahun. Halo, saya Friska dari Astra Daihatsu BSD Center di Jalan Raya BSD Utama, Kafling Komersial Park Barat, Lot 1, Pagedangan, Tangerang Selatan. Letaknya ada di samping Cubic BSD. Di samping saya ini adalah mobil Daihatsu Rocky yang dimulai dari harga 215 juta saja. Dengan total DP 20 jutaan saja dan angsuran 5,5 juta saja, kamu sudah bisa memiliki Daihatsu Rocky. Ada juga promo red 0% selama 1 tahun. Ada juga tenor sampai 8 tahun dan juga DP mulai dari 10% saja. Kalau Bapak Ibu mau belas semangka, kita juga bisa 50% lagi dibayar tahun depan setelah terima mobil. Selain itu ada juga kalau Bapak Ibu mau tukar tambah, ada promo menarik dari Friska berupa diskon tambahan. Nah, yang unik nih,
Ini ya, wheelbase tuh sama ternyata 25-25, tapi panjangnya beda. Ini si Ayla 3760, sedangkan si Sigra ini 41110 nih. Tapi ring keduanya sama, ring 14 juga nih. Bedanya di sini cakep ya, velgnya lebih cakep tuh, ya kan. Alloy wheel tapi warnanya grey. Nggak tahu deh, saya suka aja gitu loh. Ini juga sama, ringnya 14 juga, cuma bedanya dop. Dia ditutup sama dop gitu loh. Velgnya masih kaleng tapi ditutup sama dop. Nah yang itu saya biarin terbuka jadi biar teman-teman nanti tahu bentuknya itu seperti apa. Profil bannya 175, rimnya yang 14, depan cakram. Belakang tuh masih tromol biasa, tapi sudah lengkap dengan rem ABS, EBD juga sudah lengkap semua. Dan seperti biasa ya, saya tuh sudah siapin untuk meteran teman-teman. Karena biar teman-teman tuh tahu setinggi apa sih gitu loh. Nah, ini jarak terluar, yang bagian sebelah sini aja ya. Itu di sini masih ada yang lebih dalam lagi sebenarnya teman-teman ya. Yang dalam aja deh, nih. Ini hampir 20 cm ya, yang bagian sini ya. Ini bagian besinya sini, ini bisa diangkat tungkrak nih, 20 cm. Terus sekitar 20 cm, ini si Sigranya. Sedangkan dari si Aylanya, tuh, hampir sama ya. Tuh, hampir sama ya. Sayangnya warnanya itu nggak putih-putih atau hitam-hitam. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang komen, Mas, warnanya kok nggak sama, sayang gitu loh. Tapi saya bisa bilang ini mobilnya cukup oke dipakai perkotaan. Tapi ini untuk dipakai luar kota atau mobil profesional juga cukup oke. Sama-sama dilengkapi dengan handle-nya yang sistem tarik kayak gini. Tuh sistem tarik keduanya sama-sama. Bedanya kalau rata-rata mobil warna hitam di sini tuh dibikin sama dengan ke sini ya. Cuma yang di sini Ayla karena ini warna putih, di sini bikin dop. Terus sama-sama keduanya dapat talang air juga nih. Talang air juga sudah ada. Tangki BBM letaknya sebelah kiri. Keduanya sama-sama 36 liter. Dan di sini tuh lihat ya. Oktan number 92. Jadi harus Pertamax nih. Jadi biar apa sesuai dengan kompresinya. Tuh 92. Gak usah takut khawatir boros atau mahal. Karena cukup irit kok. Coba kita lihat yang di Sigranya. Tuh. Sama tuh. Oktan numbernya di Sulus 92, sama-sama tankinya 36 liter. Makanya sebenarnya tuh saya butuh banget masukan dari teman-teman yang sudah pakai Sigra maupun Ayla, konsumsi BBM-nya tuh seirit apa sih? Lebarnya sekitar 1665, tingginya sekitar 1515, antena masih short pole. Di sini polos-polos belum ada defogger ya. Wiper ada tapi. Di sini ada emblem Astra Daihatsu CVT karena ini memang belum dual VVT-i tapi baru VVT-i biasa. Tapi bodinya ini pakai namanya Daihatsu Neo Global Architecture. Itu kurang lebih tuh bikin berkendara performanya tuh lebih maksimal, lebih irit dan lebih stabil kurang lebih kayak gitu. Dan teman-teman nggak lihat lampunya cakep ya. Bahkan kalau kadang-kadang gue suka perhatiin di jalan tuh cakep banget gitu. Saya jadi ingat model namanya dulu Toyota Starlet. Kalau nggak salah bodi itu mirip-mirip nih, smoke lamp kayak gini. Cuma memang lampunya masih halogen biasa. Di sini ada emblem Ayla tipe X. Parkir sensornya di sini tidak ada ya. Jadi ini lebih polos-polos kayak gini aja. Kita buka dulu. Dan ini sudah dapat cargo net. Nih, cargo net. Terus di sini ban serep letaknya ada di bawah sini teman-teman. Ini masih kaleng biasa. Dan saya sudah seperti biasa, saya selalu bawa koper buat ngetes seberapa gede sih. Koper yang saya pakai ini adalah ukurannya tingginya sekitar 80 cm, lebarnya ini panjang ya, lebar ya bener ya, lebar sekitar 50 cm. Nih, ini masih ada ruangan tersisa lagi dan pada saat ditutup, nutupnya tuh dari sini ya. Saya suka lupa. Tuh, rapi. Jadi cukup gede banget ya. Jadi kalau dari tampak depan, samping, belakang mobil ini menurut gue ya, untuk kayak tampilan dulu Ayla yang dulu tuh sudah hilang banget. Ini sudah oke banget sih menurut gue. Kalau si Sigra ini antenanya sudah shark fin, sama-sama tidak ada defogger juga, wiper ada, kamera mode tentunya nggak ada karena keduanya belum ada kayak monitor head unit gitu. Ada emblem Astra Daihatsu, Sigra dan emblem X sama emblem dual VVT-i. Dan ini sudah dilengkapi dengan parkir sensornya. Ban serepnya dia letaknya ada di dalam sini dan tentunya dia masih kaleng biasa ya. Mufflernya letaknya sebelah kanan. Dan salah satu keunggulan dia ya tentunya dia dilengkapi dengan 3 baris teman-teman. Karena orang Indonesia tuh sangat ini maunya rame-rame gitu loh. Ini mungkin yang bikin alasan mobil ini paling laris di Indonesia ya. Nomor 1 loh, luar biasa kan. Ini bisa dilipat juga ke depan. Cuman dia safety beltnya dia cuma dari samping aja teman-teman. Nih bisa dilipat ke depan kayak gini. Dapat cargo net kayak gini. Dan kalau kalian nurunin ban serep dari sini aja. Ada tempat cup holder kiri dan kanan. Saya sudah bawa lagi koper. Ukurannya tadi 80 cm tingginya.
Udah pasti memang harus dilipat. Kalau dia nggak dilipat nggak bakal muat. Nah, ini bagasinya jadi lebih lapang banget, lebih gede lagi bagasinya dibandingin sama si Ayla. Jadi ini peruntukannya lebih multi-purpose vehicle. Nah, itu memang jatuhnya adalah hatchback atau city car kayak gitu, teman-teman. Nah, pas masuk di dalam sini, ini udah langsung saya salah fokus ya. Kayak misalkan Daihatsu tuh memang senang dibikin tuh kayak ala-ala nuansa hitam semua nih. Plafonnya tuh hitam semua, teman-teman. Plafonnya hitam semua, airbagnya ada dua nih kan. Terus ini joknya nyatu dia. Nyatu, ya tinggi saya sekitar 163, ini pas banget sih. Meskipun nih, kepala saya agak nongol. Terus di sini belum ada electric mirror, pengaturannya belum ada. Terus ini pengaturan window, dia sudah ada semua. Terus di sini setirnya juga dia ada tilt teleskopik, tidak ada, perlampuan masih biasa, tos-tos biasa kayak gini. Dan pada saat kita starter, oke, mesinnya kalian dengar cukup halus ya, cukup halus. Dan karena dia tuh tuas personalnya letaknya di atas, di sini jadi kosong gitu loh. Dan ini ngomong-ngomong pengendara roda depan ya, ini rem tangannya di sini. Ini ada kayak bukan konsol box ya, ini apa nyebutnya, armrest ya, armrest. Jadi di sini polos banget ya, jarak kepala teman-teman bisa lihat sendiri ya, cukup. Sun visor dia ada dua, keduanya tidak ada kaca sama sekali, kaca spion dalam cuma di sebelah sini aja. Dan ini lampu interior sudah halogen biasa. Nah, kalau masuk di Ayla ini berasa lebih lux, lebih mewah ya. Teman-teman bisa lihat kan, tempat duduknya ini berasa kayak lebih dipeluk. Dan ini tuh headrestnya memang dia nyatu juga, tapi dia lebih panjang. Sedangkan kalau di Sigra tadi kan di sebelah sini ini sampai full. Dan di sini juga kayak banyak aksen-aksen unik ya, kayak misalnya di desainnya tuh. Jadi kayak motif-motifnya unik di sebelah sini juga. Ini itu nggak simetris, jadi menurut gue unik banget sih. PR-nya palingan ini doang sih, head unitnya ini masih double din aja kayak gini, tapi tadi berhasil sambung Bluetooth juga cukup gampang. AC-nya juga ada, cukup dingin, AC-nya cukup dingin. Di sini ada tempat cup holder, power outlet, terus matic-nya PRNDS kayak mode sequential gitu, tapi mode sport gitu kali ya. Terus di sini B tuh kayak biasa dipakai untuk kalau mungkin pada saat teman-teman pada saat tanjakan atau turunan. Jadi ada sensasi engine brake-nya. Visibilitas gimana? Ini berasa kayak naik sedan sih. Ini berasa tapi pada saat di sini, kalau di situ tadi di Sigra itu kan lebih ke bawah tuh, untuk dashboard ini lebih ke atas sih. Dan satu-satunya cara untuk cobain adalah kita muter. Dan di sebelah kanan sini ada untuk matiin traction control, dan ini sudah ada pengaturan untuk electric mirror tapi belum retractable sih. Yang auto down hanya sebelah sini aja, naiknya masih manual, tapi sudah power window semua sih guys. Jarak kepala cukup luas, dan ini interiornya warna beige, sedangkan kalau si Sigra tadi warnanya hitam-hitam semua. Airbag sama keduanya 2, dan ini bedanya lagi, nih sudah dilengkapi dengan hill stasis, sedangkan untuk Sigra dia belum. Ya, udah dengar suara dari luar, kita tutup. Windownya tuh belum auto up, hanya auto down doang sebelah sisi driver. Dan meskipun ini sederhana ya, double din biasa, ini masih ada nih. Ini ada mereknya Kenwood. Ini ada untuk buat nonton, dengerin ya, bukan nonton ya, CD. Ini bisa Bluetooth juga sih rupanya. Tapi gue pribadi ya, kalau gue beli mobil ini, head unitnya kayak gini pasti gue ganti. Gue ganti kan sekarang juga sudah murah banget ya. Misalkan mau Android Auto atau Android TV gitu ya. Ini udah banyak banget. Ini pasti gue ganti sih. Ini suara dari luar. Kita tutup sekarang kabinnya. Ya fix, kalau gue beli mobil ini pasti gue ganti. Tapi kalau gue pribadi misalkan ya, maksud gue kalau gue suruh pilih mobil kedua segala macam, pilih Sigra. Gue jelas pilih ini karena ini mobilnya kecil banget. Dan tapi ngomong-ngomong ya, antara yang 1000 cc sama 1200, gue baca-baca itu lebih irit yang 1200.
malahan ya, bukan 1000 cc-nya, malah yang 1200. Kalau nggak salah kompresinya tuh lebih bagus apa segala macam gitu, karena dia sudah dual VVT kan, dan kode mesinnya juga beda kan. Mesinnya kalau nggak salah yang 1200 pakai yang dipakai sama Rocky juga kalau nggak salah sih gitu. Jadi yes or no buat dalam kota sih ini masih cukup oke. Nah di sini ada tempat buat simpan e-money atau kartu tol. Ini bolorasnya sampai 4. Ini suhunya, ini sirkulasi udara dalam atau luar aja bisa dari sini. Matic-nya tuh tuasnya unik ya di sebelah sini ya. Ini ada tombol yang harus pencet untuk pindah-pindah. PRN D D4 32 dan ini untuk tombol shift lock-nya. Di sebelah sini ada tempat minimum terbuka. Mungkin buat simpan-simpan kartu tol atau apa kayak gini. Di bagian bawah ada power outlet di sebelah sini. Nah, speedometer di sini ada RPM ya, tachometer sama ini speedometernya maksimum 200. Ada nggak yang pernah pakai sampai 200? Dan sini MID-nya coba kita lihat informasinya, dapat jam digital, tuas transmisi, indikator BBM, terus ada eco on, range-nya, trip A, trip B, average BBM, range-nya. Tapi kalau saya baca-baca dari beberapa teman-teman yang komen, ini bisa sampai 1:20 untuk keluar kotanya. Bener nggak? Dan dalam kotanya bisa 1:14 atau 16 kayak gitu. Boleh banget kalau teman-teman sharing pemakaiannya. Dan meter kasarnya di sini kecepatan maksimum sampai 220 ya. Ada yang pernah pakai? Terus di sini ada MID, ada informasi odo, trip A, trip B, terus ada lagi average BBM. Tuh, teman-teman lihat kan 17, kan. Jadi bahkan kalau luar kota kalau ada bilang 1:20 cukup percaya karena memang mesinnya kan cukup irit. Tapi memang disarankan pakai Pertamax ya guys. Nah ini bukaan pintunya sekitar 96 cm. Lagi-lagi saya reminder buat teman-teman ya, takutnya belum tahu. Jadi kalau ini dipencet ke dalam kayak gini, ini nggak bisa dibuka dari dalam. Ya ini celok namanya, balikin lagi aja. Di sini ada tempat cup holder, ya layaknya mobil keluarga ya. Dan ini bisa di sliding, ini paling belakang. Nah ini dibikin paling depan ini teman-teman. Ini dibikin paling depan ya. Ini juga bisa sliding sampai belakang juga tuh. Di paling depan, ini tadi posisi nyetir saya ini juga masih cukup oke. Seat back pocket kiri dan kanan, jarak kepala juga tuh masih ada sekitar hampir segini. Berapa ruas jari? Mungkin 8 ya, 8 ruas jari. Ada hand grip kiri dan kanan. Kalau misalnya ini terlalu ke depan, kalian bisa mundurin tuh. Nah, ada tempat cup holder lagi. Dan di sini yang bedain sama si Calya ini tuh belum ada kayak Isofix, cantolan kayak BB Car Seat kayak gitu. Dan ini safety belt ada tapi dari sini, dari atas. Nah yang ini safety belt untuk penumpang tengah, ada dari sini. Dan untuk masuk ke baris ketiganya juga cukup gampang. Jadi tinggal dilipat ke depan aja kayak gini. Tuh, cukup gampang. Teman-teman biar tahu. Nah ini baris ketiganya. Dan ini safety beltnya ada tapi dari sebelah sini aja, dia bukan dari atas kayak gitu teman-teman ya. Tapi bisa gue bilang ya mobil ini bener-bener fitur-fitur yang esensialnya sudah ditaruh di sini, seperti ya 3 baris ya kan, safety belt meskipun dari samping juga dia ada ya kan. Terus ini memang bukan AC beneran tapi air sirkulator, tapi sebenarnya kalau untuk dipakai kayak di pedesaan dan selanjutnya juga cukup oke sih gitu. Bukaan pintunya sekitar 88 cm dan di sini seperti biasa ada celok ya. Terus ada tempat cup holder. Ini juga ada kayak ada aksen tuh, motif-motif kayak gini. Ini ngomong-ngomong ya pasti penggerak roda depan ya. Joknya warnanya tuh perpaduan nih. Jadi ada warna merahnya juga. Terus safety belt juga ada. Headrestnya juga lagi-lagi nyambung, cuma 2 doang. Safety belt ada kanan kiri, yang tengah itu dia dari sini aja, dari bawah aja. Dan ini tadi posisi duduk saya masih cukup luas, jarak kepala juga masih ada sekitar 5 ruas jari. Dan pada saat ditutup, ya ini bisa dipakai untuk sandaran tangan juga sih. Ini agak gede banget, menghalangi pandangan kita, tapi sekaligus ini, tapi pada saat didudukin ini cukup nyaman banget sih. Jadi dengan selisih 1,9 sebenarnya peruntukannya itu beda banget. Tapi kalau misalnya kalian buat cari mobil keluarga buat pulang kampung atau buat operasional, usaha dan segala macam, ya ambilnya si Sigra. Tapi kalau buat pakai dalam kota atau jemput anak atau anaknya baru 1, ini aja juga sudah cukup banget sih guys. Oke, ini sudah di dalam mobilnya. Jadi kesan pertama pada saat masuk mobil ini berasa banget. Ini visibilitasnya cukup oke. Jadi saya berada di atas gitu loh. Jadi dashboardnya tuh di bawah. Jadi ngelihatnya serba gampang. Pilar A-nya juga cukup oke. Ini pakai D4 ya. Dia nanti akan berubah sendiri 1-4 gitu kan. Ngikutin pengaturan dari ECU-nya aja gitu loh tuh. Berubah sendiri tuh. Dan ini masih matic konvensional. Jadi kalau masih matic konvensional kan memang terkenal awet, transmisinya bandel lah. Gitu kan banyak yang bilang.
Cukup halus sih, perpindahan giginya cukup halus meskipun ini mati konvensional. Dan ini pada saat di jalan konblok. Ini getar-getar nih karena ada GoPro saya sih guys, teman-teman. Nah, ini pada saat ada di kickdown tuh masih ada kayak gerungnya sedikit, it's okay. Dan pasti beberapa teman-teman yang ngomong kalau buat usaha atau buat kerja ambil ini karena bagasinya kan jadi gede banget pada saat baris ketiganya dilipat. Suspensinya cukup empuk, cukup stabil. Ini di jalan konbloknya juga kayak gini cukup stabil. Kabinnya juga cukup kedap. Dan saya yakin ini pasti lebih stabil dibandingin sama rasku. Kalian pasti nggak terima ya kalau gue bandingin sama ras ya. Tapi ini oke. Dan mungkin kalian butuh terbiasa aja karena tuas personelnya letakkan di sebelah sini. Tapi di bagian kaki sini kan jadinya jadi free kan. Jadi lega banget. Dan karena wheelbase 2525 juga cukup imut gitu loh. Sama dengan si Ayla. Nah, kalau di dalam Ayla ini berasa banget joknya lebih meluk kita, joknya berasa lebih tebel. Nih lihat ya, headrestnya aja sampai di atas kepala gue, tapi menurut gue pilar A-nya ini malah lebih gede banget. Jadi kalau di Sigra tadi kan posisi gini enteng ya, ini lebih gede banget. Tapi rasa berkendaranya coba kita lihat. Wih, ini lebih responsif guys. Ini lebih responsif banget, berasa banget langsung tuh, enteng banget nih. Karena ini 3 silinder kan. Jadi kalau memang 3 silinder itu biasanya tuh untuk genjotannya tuh responsif banget gitu loh. Bahkan termasuk kayak tanjakan-tanjakan itu dia lebih kuat gitu loh. Jadi kalau ini lebih cocok di dalam perkotaan. Ini lebih bisa buat satet gitu. Tuh, enteng banget. Enteng banget guys. Enteng sekali. Jadi buat dipakai di perkotaan ini lebih rekomen. Ini berasa sangat responsif banget. Jadi ini cocok buat dipakai dalam perkotaan tuh. Tuh, enteng sekali. Tuh. Wah, kalau ini sih berasa kayak naik motor. Jadi buat kalian yang pengen buat aktivitas harian cuman kayak ke pasar, antar jemput anak sekolah, cukup oke. Kabinnya dia cuma auto down doang, up-nya masih manual, dan pas di jalan konblok oke. Kalau ini karakternya ini tuh lebih keras menurut gue ya, tuh lebih keras. Tadi si Sigra tuh lebih empuk, ini berasa tuh lebih firm ya, bukan keras sih, tepatnya lebih firm gitu. Tapi asli ini lebih seru. Jadi gambarannya ini buat harian, buat antar jemput anak sekolah dan segala macam, parkirnya juga gampang. Tapi kalau kita ngomongin parkir dan segala macam, antara si Ayla sama Sigra wheelbase-nya sama 2525 sih. Jadi mirip-mirip. Jadi Mbak Friska, beda 1,9 juta lebih worth it di mana sih Mbak sebenarnya menurut Mbak? Oke, kalau menurut pengalaman customer saya ya Mas Teguh, untuk Ayla yang 1000 cc ini nih best seller juga sih. Karena untuk keluarga muda atau anak-anak kuliahan, nah ini mobilnya irit, lincah, sudah CVT dan spionnya sudah elektrik juga. Sama udah velg racing, jadi nggak malu-maluin kalau misalkan mau pergi mejeng sama teman-teman gitu. Untuk Sigra ini juga cocok juga sih, apalagi kalau buat bapak ibu yang mau mudik lebaran atau mau bawa rombongan teman-teman untuk kuliah gitu ya. Ini cocok banget karena mesinnya 1200, lampu depannya sudah LED headlamp warna putih. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan air circulator tengahnya. Jadi yang di paling belakang pun tetap dingin. Nah sebenarnya ini kan mau menjelang lebaran. Sebenarnya waktu yang tepat tuh kapan sih? Nah itu dia pertanyaan bagus Mas Teguh ya. Kalau untuk yang paling tepat itu adalah momennya saat ini. Kenapa saat ini? Karena kita kan mesti proses dulu ya kalau Bapak Ibu kredit. Atau kalau Bapak Ibu beli cash pun kita mesti ambil stoknya dulu nih di kantor pusat kami. Nah saat ini untuk warna apapun ready dan tipe apapun ready. Nah sehingga kalau Bapak Ibu mau lebih cepat barangnya kita bisa cepat kirim.
Ya, jadi apapun itu sebenarnya kan ini beda harga sebenarnya 1,9, tapi peruntukannya sebenarnya beda. Jadi kalau untuk si Ayla ini mungkin yang kayak misalkan karyawan kantoran, anak kuliahan, apalagi Maticnya CVT ya memang lebih cocok untuk di dalam perkotaan. Dan ini Maticnya masih konvensional, jadi cocok juga buat Bapak Ibu yang misalkan ada rencana buat mudik lebaran atau buat operasional kantor segala macam kayak gitu. Atau misalkan teman-teman kalau misalkan mau sharing-sharing yang sudah pakai boleh, karena BBM termasuk irit kan? Betul sekali. BBM ya, irit banget, 1 banding berapa? 20 bisa Jadi dapat 1 kali banding ya? 20 bisa. 1 banding 20 bisa dapat gitu ya. Teman-teman boleh sharing, dan terima kasih sudah menonton. Next pengen dibuatin video apa tinggal komen aja. Pesan saya cuma satu, kalau cari mobil harus apa nih Mbak? Harus hubungin Friska di 087777889025. Atau kalau Bapak Ibu tidak sempat datang ke kantor Friska, tinggal telepon aja untuk janjian test drive ke rumah. Friska bisa datang ke sana kapanpun dan hari apapun. Ya, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.